Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 2 Pedadah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAIN Lok Semawe. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran saya untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi puasa sunnah model PBL pada siswa kelas 8 SMP. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Untuk memulai pembelajaran kita, untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat kan? Semangat. Siap belajar? Siap. Siap? Siap. Oke. Mari kita lanjut. Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Kita absensi dulu ya. Arifki hadir. Azmil Omri hadir. Allah Sifa Hadir. Furkan Hadir. Husna Hadir. Muhammad Farhan Hadir. Muhammad Fauzan Hadir. Muhammad Jamil Hadir. Munawwaratul Haji Hadir. Rizky Silalahi Hadir. Miftahul Arya Hadir. Misbahuddin Hadir. Sariwis Hadir. Muhammad Haikal Hadir. Salman Farisi Hadir. Zulkarnain Hadir. Husna Hadir. Nisa Hadir. Jinan Hadir. Nurhaliza Hadir. Aliza Hadir. Nurmasita Hadir. Suraya Hadir. Ulfatur Rahmah Hadir. Unzila Rizkika Hadir. Zira Hadir. Zahra Hadir. Raihan. Hadir. Oke, ada beberapa yang tidak hadir ya. Nah, untuk penyemangat pelajaran kita mulai dengan game atau ice breaking ya. Seperti biasanya, ayo kita mulai bersama. Sudah semua? Mari sama-sama kita tarik nafas dulu untuk kelegaannya. 3 kali. 2
pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang pembelajaran kita. Materi kita hari ini adalah tentang puasa sunnah. Nah, Bapak ingin menanyakan dulu, apakah anak-anak pernah berpuasa? Pernah berpuasa di bulan Ramadan? Apakah anak-anak tahu selain puasa Ramadan? Tahu sedikit ya. Oke. Pernah nggak anak-anak mempraktekkan puasa sunnah tersebut? Pernah, sesekali ya. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang puasa sunnah. Nah, ada yang sudah tahu bagaimana dan pengertian puasa sunnah? Oke, kita akan jelaskan bersama. Nah, puasa sunnah memiliki syarat dan ketentuan. Yang pertama, yang boleh puasa sunnah dan sah yaitu kita harus beragama Islam. Nah, yang kedua apa? Boleh. Yang ketiga berat. Yang keempat mampu berpuasa. Yang kelima tidak sakit dan tidak dalam perjalanan jauh atau bagi wanita tidak mengalami apa? Oke, itu ya. Saya ingat kan? Oke. Bapak ingin menanyakan tentang kalian. Bagaimana perasaan kalian masing-masing hari ini? Senang? Bahagia? Sedih atau marah? Senang. Senang kita tentang pembelajaran hari ini tentang puasa sunnah. Alhamdulillah, semangat. Nah, jadi kita akan menyimak video tentang penjelasan puasa sunnah dengan seksama, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi puasa sunnah. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Selagi itu, puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan. Lewat amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Puasa sunnah merupakan salah satu amalan sunnah yang dapat melengkapi kekurangan amalan puasa wajib. Selain itu, puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Lewat amalan sunnah ini, seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Selanjutnya, ketentuan puasa sunnah. Ketentuan puasa sunnah: boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar hingga sebelum waktu sholat zuhur. Jika belum makan, minum, dan selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan pilihan bagi seseorang ketika ia ingin memulainya. Begitu pula ketika ia ingin membatalkan puasanya. Meminta izin suami bagi wanita yang memiliki suami. Syarat wajib puasa: beragama Islam, berakal sehat, balik, suci dari hadas besar bagi perempuan, haid, nifas, dan lain-lain, mampu berpuasa. Macam-macam puasa sunnah dan keutamaannya. Puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dikerjakan selama 6 hari di bulan Syawal setelah tanggal 1 Syawal. Niat puasa Syawal yaitu nawaitu sawma ghadin an sittatin min Syawalin sunnata lillahi ta'ala. Puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada hari Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Niat puasa Asyura yaitu nawaitu sawma Asyura sunnata lillahi ta'ala. Puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Puasa Arafah pahalanya sangat besar, yakni dapat menghapus dosa-dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Niat puasa Arafah yaitu nawaitu sawma Arafata sunnata lillahi ta'ala.
dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Niat puasa hari Senin. Nawaitu soma yaumil isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Niat puasa hari Kamis. Nawaitu soma yaumil khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Puasa Sya'ban. Puasa pada bulan Sya'ban adalah puasa yang disukai Rasulullah. Beliau selalu menyambut bulan ini dengan puasa-puasa sunnah. Puasa di bulan Sya'ban adalah untuk mempersiapkan fisik dan mental untuk berpuasa wajib pada bulan berikutnya, yaitu bulan Ramadan. Niat puasa Sya'ban yaitu nawaitu shauma syahri sya'bana sunnatan lillahi ta'ala. Puasa Abyad. Puasa Abyad disebut juga dengan puasa Ayyamul Bid. Ayyam artinya hari, sedangkan Bid artinya putih. Puasa Abyad yaitu puasa pada hari-hari putih. Hari-hari putih artinya hari ketika bulan purnama bersinar terang berwarna putih. Puasa ini dilakukan setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah, setiap bulannya pada kalender Hijriah. Akan tetapi pada tanggal 13 Zulhijjah tidak boleh berpuasa karena termasuk hari tasyrik. Haram berpuasa. Nawaitu shauma ayyamil bidi sunnatullahi ta'ala. Puasa Daud. Puasa Daud adalah puasanya Nabi Daud, yakni puasa yang dilakukan secara selang-seling setiap harinya. Niat puasa Daud. Nawaitu shauma Daud sunnatullahi ta'ala. Keutamaan berpuasa akan disediakan pintu surga Ar-Rayyan. Puasa akan menjadi syafaat di hari akhir. Puasa menjadi perisai dari api neraka. Puasa adalah amal yang khusus untuk Allah. Ampunan dan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa karena berpuasa melatih diri untuk bersikap sabar. Puasa dapat menghapuskan dosa, dijauhkan dari api neraka. Hikmah menjalankan puasa, melatih kesabaran, menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh, melatih kejujuran, melatih kepedulian seseorang terhadap orang lain, meningkatkan rasa syukur pada diri seseorang, mempererat silaturahmi, meningkatkan kesehatan tubuh, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, anak-anak, itu tadi fikih materi puasa sunnah. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Nah, kita sudah melihat video pembelajaran yang sudah menjelaskan pengertian puasa sunnah, jenis-jenis puasa sunnah, yang membatalkan puasa sunnah, dan hikmah puasa sunnah. Bagaimana menurut anak-anak? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Coba kelompok 3, bagaimana yang pengertian puasa sunnah? Ada yang tahu pengertian puasa sunnah? Oke, coba sebutkan. Kami di kelompok 1 akan memaparkan pengertian puasa sunnah. Oh, Pengertian puasa sunnah adalah ibadah puasa yang tidak diwajibkan tetapi sangat dianjurkan dalam Islam untuk mendapatkan keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan satu video pembelajaran lagi untuk kejelasan tentang puasa sunnah. Mari kita menyaksikan dengan sama-sama. Ini termasuk macam-macam puasa sunnah dan caranya ya. Coba dilihatkan dengan baik dan sama, karena sebentar lagi kita akan mendiskusikan secara kelompok dan akan memaparkan serta tanya jawab antar kelompok. Oke, siap? Puasa sunnah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Puasa sunnah itu yang pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Disunnahkan bagi mereka yang telah menyelesaikan puasa Ramadan untuk mengikutinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Pelaksanaannya tidak mesti berurutan, boleh kapan saja selama masih dalam bulan Syawal. Karena puasa 6 hari pada bulan Syawal ini sama dengan puasa setahun lamanya. Akan tetapi di
puasa Arafah karena pada hari itu jemaah haji sedang melakukan wukuf di padang Arafah, sedangkan untuk yang sedang melakukan ibadah haji sebaiknya tidak berpuasa. Adapun yang ketiga itu puasa Senin Kamis. Disunahkan berpuasa pada hari Senin dan Kamis setiap minggu, dan di dalam melakukan puasa 2 hari itu mengandung kebaikan pada tubuh. Hal demikian tak ada keraguan lagi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW memilih waktu puasa hari Senin dan Kamis. Yang keempat adalah puasa Asyura. Puasa ini dikerjakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram dihitung oleh Allah dapat menghapus setahun dosa yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga sunnah hukumnya melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Hadis Rasulullah SAW, Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut, para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura itu hari yang dimulakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW menjawab, jika tahun depan, insya Allah saya masih ada umur, kita berpuasa bersama pada tanggal 9 Muharramnya. Ibnu Abbas berkata, belum juga sampai ke tahun berikutnya Rasulullah SAW keburu meninggal terlebih dahulu. Hadis Muslim. Adapun yang kelima yaitu puasa 3 hari pada tiap bulan. Berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan berpuasa, atau biasa kita sebut dengan puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan. Adapun yang keenam itu puasa pada bulan Sya'ban. Dalam berbagai keterangan disebutkan bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban hampir semuanya. Beliau tidak berpuasa pada bulan tersebut kecuali sedikit sekali. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, artinya Sayyidah Aisyah berkata, adalah Rasulullah SAW seringkali berpuasa sehingga kami berkata, beliau tidak berbuka, dan apabila beliau berbuka, kami berkata sehingga tidak berpuasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya juga tidak pernah melihat beliau melakukan puasa sebanyak mungkin kecuali pada bulan Syawal. Riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang selanjutnya adalah puasa sehari dan berbuka sehari atau puasa Daud, Nabi Daud. Disunahkan bagi orang yang mampu agar berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Diterangkan bahwa puasa semacam ini merupakan salah satu macam puasa sunnah yang lebih utama, atau biasa kita sebut dengan puasa Nabi Daud. Nah, anak-anak, dari video pembelajaran tadi, kita semua sudah menyaksikan dan mendengar bagaimana tentang pengertian puasa sunnah. Syaratnya sudah ada, kejelasannya, ketentuannya, dan hikmahnya. Maka dari sini kita sudah membagikan 3 kelompok. Bapak kasih kalian tugas per kelompok untuk pertama sekali menjelaskan pengertian puasa sunnah dan hikmah puasa sunnah, ketentuannya dan sebagainya. Selanjutnya, nanti di antara kelompok-kelompok akan mengajukan pertanyaan. Misalnya kelompok 3, kelompok 1, atau kelompok 1 ke kelompok 2. Bisa mengerti? Oke. Mari kita kerjakan. Oke, semuanya, lembar LKPD-nya sudah Bapak bagikan. Silakan kita melaksanakan tugas bersama. Mulai.
Oke, anak-anak sudah siap semua? Oke, alhamdulillah. Silakan duduk kembali setelah kalian diskusi. Sebentar lagi bersiaplah, kita akan memaparkan hasil dari diskusi kalian. Ya? Sudah siap semua? Oke. Bapak persilahkan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi tentang puasa sunnah. Oke, kami persilakan kelompok 1 dulu, silakan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan pengertian puasa sunnah. Pengertian puasa sunnah adalah ibadah puasa yang tidak diwajibkan tapi sangat dianjurkan dalam Islam untuk mendapatkan keberkahan dan Besarkan suaranya biar jelas. Besarkan. dan mendekatkan diri kepada Allah, menahan diri dari makanan dan minuman dari fajar hingga maghrib, dan memiliki banyak keutamaan serta pahala. Selesai. Oke, silakan dulu. Selanjutnya kelompok 2 silakan paparkan diskusi kalian yang kalian sudah melihat video pembelajaran kita tadi. Kelompok 2 dipersilakan. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan syarat puasa sunnah. 1. Islam. 2. Memayit. 3. Suci. 4. Berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. 5. Mendapat izin dari suami, khusus bagi wanita bersuami. Hikmah puasa sunnah. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Pembersihan jiwa. 3. Mendapatkan pahala yang besar. 4. Meneladani Rasulullah. 5. Kesehatan fisik. 6. Melatih kesabaran. 7. Menghapus dosa. 8. Menambah amal kebaikan. 9. Mengajarkan solidaritas sosial. 5. Menyempurna kekurangan ibadah wajib. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan dulu. Kita lanjut dengan kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu 1. Puasa Senin dan Kamis. 2. Puasa Daud. 3. Puasa Arafah. 4. Puasa Asyura. 5. Puasa Sya'ban. 6. Puasa Ayyamul. 7. Puasa Syawal. Sekian dari kami. Oke, terima kasih kepada kelompok 3, kelompok 5, dan kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil dari video pembelajaran kita hari ini, baik pengertian puasa sunnah, syarat ketentuan puasa sunnah, manfaat dan hikmahnya. Ya, oke, biar kita nggak suntuk, biar nggak ngantuk, kita breaking dulu bersama ya. Oke, masih ingat kan tepuk pramuka? Oke, pada hitungan ketiga kita mulai semuanya ya. Siap-siap? Tepuk pramuka. Coba ulangi. Sekali lagi. Tepuk pramuka. Siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab antar kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Kelompok 2 nanti terserah mau mengajukan pertanyaan apa, dan kelompok 3 atau kelompok 1. Sudah siap semuanya? Oke, semuanya silakan tim berkumpul untuk mencari permasalahan kita bersama ya. Mulai. Kami persilakan dulu kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok mana yang mau menanyakan? Boleh bebas. Kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau menanyakan ke kelompok 1? Oh, kelompok 3 dulu. Oke, dipersilakan. Coba jelaskan pengertian dari puasa sunnah. Ya, silakan dijawab kelompok 1, pengertian puasa sunnah apa itu?
Kami dari kelompok 1 akan menjawab dari kelompok lain. Pengertian puasa sunnah adalah ibadah puasa yang tidak diwajibkan tapi sangat dianjurkan dalam Islam untuk mendapatkan keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Menahan diri dari makanan dan minuman dari fajar hingga maghrib dan memiliki banyak keutamaan serta pahala. Sudah? Dan Bagaimana? Pertanyaan dari kelompok 3 sudah terjawab? Pengertian puasa sunnah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 2 silakan bersiap. Nah, kalian akan mendapat pertanyaan. Siapa kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok 1 ingin menanyakan ke kelompok 2. Silakan. Silakan kelompok 1, ajukan pertanyaan. kami dari kelompok 1 akan menanyakan soal kepada kelompok lain. Jelaskan ketentuan dari puasa sunnah. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Puasa sunnah memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Mendekatkan diri kepada Allah, pembersihan jiwa, mendapatkan pahala yang besar, meneladani Rasulullah, kesehatan fisik, melatih kesabaran, menghapus dosa, menambah amal kebaikan, mengajarkan solidaritas sosial, menyempurnakan kekurangan kita. Oke, kelompok 1 sudah terjawab soalnya? Dan Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan sudah bisa menjawab. Tepuk tangan kita semua. Nah, sekarang kelompok ketiga. Ya, bersiap. Kalian akan mendapatkan pertanyaan atau soal dari kelompok. Siapa yang mau mengajukannya? Kelompok pertama atau kedua? Hah? Pertama ya? Sudah. Oke. Silakan tanyakan. sebutkan hikmah-hikmah dari puasa sunnah. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara melaksanakan puasa sunnah sama dengan puasa wajib pada umumnya. Yang membedakan hanyalah niat saja, namun ada ketentuan yang sedikit berbeda dari puasa wajib. Niat puasa sunnah harus dilakukan sebelum fajar, tetapi ada pelonggaran di mana niat dilakukan di siang hari sebelum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa sunnah sama dengan puasa wajib, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari. Oke, sudah terjawabkah semua soal yang diajukan? Sudah ya? Sudah paham ya? Oke, terima kasih. Dan kita berpesan untuk kelompok 3. Sudah bisa menjawab. Nah, buka anak-anak semuanya. Oke. Kita hari ini sudah membahas tentang puasa sunnah. Kalian alhamdulillah sudah mengerti bagaimana pengertian puasa sunnah, tata cara melaksanakan puasa sunnah, dan hikmah serta ketentuan. Maka dari sini sama-sama mulai sekarang kita menanamkan dalam diri pribadi kita, selain puasa wajib yaitu puasa Ramadan, kita melaksanakan puasa sunnah. Bagaimana anak-anak? Siap semuanya puasa sunnahnya? Siap. Mau berpuasa? Mau. Oke, alhamdulillah. Dan Bapak ingin menanyakan, ada yang masih kurang paham, ada yang masih kurang mengerti tentang puasa sunnah? Ada? Apa? Coba sebutkan. Sebutkan saja. Karena mau puasa sunnah. Ya. Niat. Nah, bagaimana niatnya? Ada yang tahu puasa sunnah? Niatnya? Nggak tahu. Tadi kan di video sudah kita menyaksikan dan jelaskan. Oke, kita saksikan sekali lagi sedikit ya. Nah, ini ada dia. Puasa dulu. Nah, itu soma Dauda sunatan lillahi ta'ala. Itu salah satu contoh niat dengan lafaz Arab. Sudah mengerti ya? Oke, alhamdulillah.
Kita bukan belajar saja, tapi kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, sudah mengerti, sudah jelas semuanya? Ya, alhamdulillah. Kita padai pertemuan kita hari ini dan insya Allah selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan membahas lagi tentang keutamaannya dan lain sebagainya tentang puasa sunnah, dan Bapak akan mengecek tentang bagaimana kalian mempraktekkan tata cara dan puasa sunnah. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Kita padai hari ini, insya Allah kita akan bertemu lagi. Kita tutupi dengan alhamdulillah dan mari kita bersalawat bersama. Kita salawat dari ya. Oke, salawat dimulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-ladzi tanhalu bihil uqadu wa Bapak akhiri semuanya dan kita akan berjumpa di pelajaran selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.